Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan kisah asmara Cancer di bulan April 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif, dan bisa vice versa atau energinya bisa bolak-balik ya. Kalau bukan kamu, ya bisa jadi dia. Dan untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif di readingan ini, mohon jangan diambil hati ya. Ya, dianggap reading for fun. Ambil yang cocok dengan kamu, abaikan bila tidak cocok. Oke. Saya merasakan energi Scorpio di bulan ini ya. Untuk asmaranya Cancer. Ada semacam cemburu, sesuatu yang disembunyikan, kurang percaya diri ada. Ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu, walaupun readingan ini adalah asmara, tapi fokus ke karir ya. Jadi kalau mau tahu lebih lagi mengenai karir, kamu boleh buka di video-video saya, ada karir untuk April. Ya, saya melihat beberapa di antara kamu juga sedang menantikan pasangan. Ada yang belum punya pasangan, masih menunggu jodoh. Ada yang LDRan ya, menunggu waktu yang tepat. Ini situasinya tough ya. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Swords. Ya, ada yang frustasi nih di hubungan ini ya. Ada yang stres, gak bisa tidur, kepikiran terus. Ini kamu dealing dengan masa lalu, dealing dengan hal-hal yang membuat kamu khawatir, sakit hati. Ya, sepertinya untuk Cancer perlu di sini belajar untuk healing ya, menyembuhkan luka lama, atau perlu membersihkan pikiran supaya jernih, supaya nggak terlalu cemburuan. Bisa jadi bukan kamu yang cemburuan di sini, tapi pasangan kamu. Ada Three of Swords ya, ada kesedihan. Ya, bimbang nih di antara di hubungan ini, antara ini bakalan jodoh apa enggak, ketemu apa enggak ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu seperti dihadapkan pada pilihan-pilihan pasangan ya, pilih A atau B. Ya, kamu lebih berpasrah aja lah gitu ya. Ya. Ada nih beberapa di antara kamu tanpa sengaja kebetulan ya, tidak kebetulan kamu ketemu dengan seseorang ya yang baru. Nah, lantas ada nih cerita di sini. Ini membuat kamu jadi bimbang menjalani hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, ada Seven of Wands. Kamu sepertinya di sini adalah sosok yang agak keras tegas ya, punya pendirian. Ya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo. Dia ini memiliki pendirian yang sangat tegas, berkomitmen. Ya, kamu jangan ngerendahin aku. Nah, seperti itu dia. Ya, kamu harus bisa menghargai aku, lalu aku akan menghargai kamu. Wow. Ya, ada berupa perjalanan nih ya, yang akan dilakukan oleh Cancer. Ya, perjalanan antar kota ataupun luar negeri. Ya, ada semacam kecemburuan. Saya ngelihat di sini kamu yang cemburu ya. Kamu cemburu nih, cemburu buta. Ada sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa dibanding-bandingkan ya di hubungan ini. Rasa frustasi, khawatir itu ada pasti. Ini yang membuat emosi kamu gak stabil di bulan ini ya. Dan ada rasa khawatir nih. Untuk beberapa di antara kamu ada rasa khawatir, ini hubungan akan dibawa kemana? Bagaimana cara untuk mempertahankannya? Ya, untuk beberapa di antara kamu ya. Bagaimana mempertahankan hubungan ini nih? Ada energi Sagittarius, Aries, Leo nih, agak kerasan nih sepertinya ya. Kalau Cancer berhubungan dengan energi ini. Ya, bisa jadi ini adalah energi kamu gitu. Pasangan kamu ngerasa bingung harus ngapain di hubungan ini.
Ya, rasa khawatirnya luar biasa. Ya, ada ini beberapa di antara kamu sepertinya bakalan melakukan perjalanan, tapi awalnya bingung, awalnya khawatir, takut, gimana ya, bisa apa enggak ketemu sama si dia gitu. Sebenarnya kalau misalnya kamu matang nih buat perencanaan ya saya ngelihat di sini kendalanya lebih ke uang ya, makanya energinya jadi lambat. Ya, kamu ketemu sama jodoh sama seseorang yang pas juga di sini lambat dia karena masalah keuangan. Kamu lebih fokus ke uang dulu sekarang. Ya, karir ya. Ketika itu sudah stabil semua, maka semuanya gampang gitu. Emperor di sini menunjukkan bahwa kamu harus membuat plan, rencana, ya, dan patuhi aturan-aturan atau plan-plan yang kamu buat, step A, step B, step C gitu ya, untuk pada akhirnya kamu bisa menuju pertemuan dengan pasangan ya. Terkhusus ini untuk yang LDRan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Cancer. Untuk Cancer ada Ten of Cups, Nine of Pentacles, ada Three of Wands, The Fool. Wow, ini muncul ya, The Fool. Gak saya buat-buat ya untuk Cancer. Ya, Ace of Swords dan juga wow, ini The Death dan juga Five of Wands. Ya, ada konflik. Ya, in the end nih untuk beberapa di antara kamu ya. Sepertinya memang bentuk perjalanan yang saya katakan tadi ini ya, menuai konflik. Ya, ada konflik di sana gitu, ada konflik. Perbedaan pendapat ada gitu ya antara kamu dengan pasangan, mau ketemu nih gitu ya. Ya, tapi kalau saya lihat ya, konflik ini kalau disikapi dengan positif ya, bisa kemungkinan besar apa yang kamu ingin wujudkan ya, apa yang ingin kamu dapatkan, yaitu memperoleh pasangan yang cocok sama kamu, yang bisa diajak kerjasama ya, akan tercapai. Ada beberapa di antara kamu nih udah menikah juga, udah lama ya pacaran ya, sehingganya udah menjalin hubungan lah gitu ya. Ada pun rencana-rencana kamu dengan pasangan ini untuk melakukan perjalanan. Ini semacam ada manuver ya, pergerakan energi di sini ya. Ada hal-hal yang ingin kamu lakukan bersama dengan pasangan, plan, rencana. Nah, awal di sini campur aduk, ada perbedaan pendapat gitu ya. Agak-agak frustasi di sini nih ya. Ya, kalau ini satu sama lain nggak bisa mengkontrol emosi ya, ini saya nggak bisa ngejamin ya apa yang kamu inginkan atau pasangan kamu inginkan bisa jadi enggak terwujud. Tetapi kalau ini bisa sama-sama meredam amarah ya, sama-sama bisa terbuka ya. Karena untuk Five of Wands di sini ada juga nih hal-hal yang disembunyikan oleh pasangan kamu, yaitu yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, tidak ada Pisces. Saya ngelihat untuk pasangan kamu Scorpio, Sagittarius, Aries, Leo di sini seperti ada yang disembunyikan dari kamu. Ya, ada hal-hal yang gak clear nih, komunikasi yang gak clear ya, dari tingkah sikapnya aneh. Ini yang menimbulkan selalu pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan, dan ini yang menimbulkan adanya berantem ya. Memang harus ada di sini keterbukaan satu. Kalau saya ngelihat ya, harus ada keterbukaan, kejujuran satu sama lain. Terus harus kalau masih ingin mempertahankan hubungan ini ya, apa hal-hal yang kurang enak di hati itu dimaafkan, semacam itu ya.
ibarat saling melengkapi ya. Hubungan itu nggak ada yang sempurna, tapi justru kekurangan-kekurangan yang dimiliki satu sama lain ini nih harusnya bisa disatukan supaya bisa uh, menjadi lebih baik lagi ya, saling menutupi kekurangan semacam gitu ya. Saya lihat di sini energinya kemungkinan besar kamu dengan pasangan akan memiliki pemikiran yang jernih ya, dan mudah-mudahan lah dengan komitmen kamu dengan pasangan kamu untuk menemukan solusi jalan keluar, mewujudkan angan-angan atau cita-cita kalian terwujud ya. Ada ini saya ngelihat semacam cita-cita, angan-angan ya, mau bangun bisnis, usaha ya, atau mau melakukan perjalanan, ketemuan ya. Ada juga ini rencana ngumpulin uang bareng. Ada juga beberapa di antara kamu ini mau ketemu sama keluarga ya. Ini akan terjadi kalau ada rencana yang matang dari awal dilakukan ini ya. Ada kerja keras, usaha, juga bersabar di dalam menantikan apa yang kamu inginkan ya. Untuk beberapa di antara kamu yang masih single, saya melihat bahwa di pertengahan bulan April ini nih, kamu akan ketemu dengan seseorang yang baru ya. Ini dikenalin sama orang ya, tapi ketemunya ini nanti tanpa sengaja ya, tanpa sengaja ya. Ya, jadi diri kamu sendiri aja, jangan terlalu stres dengan status ya, karena masih single, nggak punya pasangan, jadinya kamu ngerasa frustasi, jangan ya. Untuk beberapa di antara kamu yang udah punya pasangan, saya ngelihat di sini ya, seperti ada nih orang ketiga ya, ada semacam dorongan yang membuat kamunya di sini bertindak ya. Ada nih semacam dorongan kamu untuk bertindak melakukan sesuatu hal, dan pada akhirnya ada semacam pertimbangan di dalam hubungan ini ya. Ada penantian di sana yang terlalu lama, yang kamu tunggu, yang kamu harap-harapkan dari pasangan kamu. Dan ketika ada seseorang yang baru masuk ke dalam ya, ini menjadi bumerang ya untuk kamu ya. Tapi kalau saya ngelihat ya, di sini untuk kamu yang sama-sama memiliki komitmen untuk tetap menjaga hubungan ini, pada akhirnya ya akan memperoleh apa yang kamu inginkan, walaupun ada sedikit-sedikit konflik di sana ya. Tapi beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini ada nih pada akhirnya memilih seseorang yang baru ya. Energi Virgo, Capricorn, Taurus, seseorang yang baru ini. Ada juga nih Pisces ya. Ya. Dan yang jomblo, kamu akan ketemu dengan seseorang yang baru tanpa disengaja. Ini luar biasa ya. Ya, intinya kelilingi diri kamu dengan orang-orang di sekitar. Jalani hari-hari itu dengan penuh semangat ya. Kalau kamu tidak berada di lingkungan sosial, nggak ada pergaulan, saya nggak bisa ngejamin nih kamu ketemu dengan orang baru. Karena ketemu dengan orang baru ini melibatkan circle pertemanan kamu ya. Ya, ketika saya ngelihat ini energinya, ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang sekitar kamu, ada ini circle pertemanan ya, ada social interaction. Kalau kamu di rumah aja ya nggak jadi dong ini gitu. Jadi energi di sini kan bersifat dinamis ya, sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh sebab itu pantaulah energi kamu untuk readingan mingguan, bulanan ya.
Ya, mudah-mudahan ini cocok untuk kamu, apalagi kamu yang jomblo ya kan. Yang menunggu pasangan ya kan. Iya. Saya ngelihat ini lebih rentan untuk kamu yang LDR-an ya. Yang LDR-an bakalan disisipi orang ketiga gitu. Ya. Tapi kalau yang saya rasakan di energi ini lebih kuat sih perasaan dengan pasangan ya dibandingkan dengan orang ketiga. Lebih kuat walaupun ada selalu berantem gitu ya kan. Iya. Oke, saya buka di sini spiritual guidance-nya Cancer. It's time to make a decision. Being on the fence drains your energy. No matter what you choose, it will be the exact right thing for your spiritual path. Channel your energy with a decisive, learn, grow, and decide. Iya, bertumbuhlah menjadi sosok yang lebih dewasa sekarang ya. Untuk kamu yang udah berumah tangga ya kan, namanya di dalam rumah tangga pasti ada konflik, ada masalah, tapi justru di sana kita belajar untuk semakin memperkuat hubungan spiritual yang dalam dengan pasangan. Kekurangan, jadikan kekurangan itu untuk melengkapi satu sama lain ya. Kalau untuk beberapa di antara kamu yang dihadapkan pada kebimbangan ya, ragu akan hubungan kamu dengan pasangan kamu akan langgeng, akan ketemu atau tidak ya, dan ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan di depan mata nih ya, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk membuat keputusan ya. Kalau hubungannya selalu on off ya, nggak sehat misalnya, kamu nggak bisa move on dari rasa sakit hati, mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk menenangkan diri dulu ya. Iya, sehingga pada saat kamu sudah tenang ya, kamu tahu jalan mana yang akan kamu putuskan. Okay, it's your turn to make a splash and rock a few creaky boats. Don't be afraid to get wet. You may fail, you may look foolish, or you may make people think in a new way. Energy grace, trailblazer and change maker made waves. You are no different. Iya, jangan takut lah untuk menjadi diri sendiri ya kan. Ibarat kalau misalnya ada ini nih pantai, kalau kita udah main ke pantai ya kan, yang pasti kalau nggak kotor karena pasir pasti kena air gitu. Jadi harus siap nih dengan hal-hal yang bisa mengotori diri kita sendiri ya. Bukan hanya di asmara, di kehidupan sehari-hari pun pasti akan selalu ada orang-orang yang membuat kita sedih atau sakit hati gitu ya. Tapi justru di sana lah kamu belajar juga untuk mengkontrol diri kamu. Kita nggak bisa ngekontrol orang, tapi kita bisa ngekontrol diri kita, hati kita, dan pikiran kita. That's it. Oke, yang ketiga, your greatest relationship is the one you have with yourself. Build it, strengthen it, praise yourself, share what makes you proud. Your beaming delight will help others. Shift from glass half empty thinking to heck, I'm pretty awesome too. Iya, ya, ciptakan nih hubungan yang semakin strong antara kamu dengan pasangan ya, terkhusus yang udah berumah tangga atau kamu yang memiliki energi pasangan ini ya, dengan Virgo, Capricorn, Taurus, dengan Sagittarius, Aries, Leo ya, yang ada berantem-berantemnya dikit gitu ya kan, itu wajar. Justru jadikan itu sebagai hal-hal untuk semakin memperkuat hubungan kamu dengan pasangan. Sebenarnya berantem ini justru menunjukkan karakter atau personality satu sama lain ya kan. Dengan demikian kita semakin jelas melihat, oh ini gambaran dari pasangan saya ya. Kalau kamu sama nih cara berpikirnya dengan pasangan kamu seperti itu ya kan, dan memiliki komitmen ya, apalagi kalau sudah menikah, pastikan komitmennya ada di sana ya, bukan main-main di dalam pernikahan ya kan ya. Ya pasti ada keinginan untuk membawa
hal-hal terbaik dari diri mereka masing-masing. Nah, ketika dua insan ini ya belajar untuk menjadi lebih baik, dan ini akan menjadi stronger, akan semakin kuat ya kan, semakin dewasa. Jadi kedepannya ada masalah lagi, itu hal biasa semacam gitu. Nah, contoh hubungan yang dewasa itu seperti itu ya. Memang sih nggak mudah mengaplikasikannya, karena kalau satu orang saja yang belajar untuk menjadi lebih dewasa atau memahami pasangan itu nggak bisa ya kan timpang jadinya. Yang ada ini yang menderita terus, tapi memang dua-duanya ini harus saling memperbaiki. Makanya kalau ada orang yang pasangan yang berantem, contohnya suami istri ya, mereka kan kalau ke konselor atau mereka mau konsul nih mengenai rumah tangga mereka ya, dua-duanya ini kan di media, dididik, diedukasi oleh konselornya. Jadi memang nggak cukup satu orang yang bertahan atau bertransformasi, tetapi pasangan kamu juga perlu gitu. Nah, kalau kamu peran kamu di sini adalah, mungkin pasangan kamu kurang mengerti itu, peran kamu adalah memberikan dia info-info edukasi semacam ini gitu ya. Tapi kalau dia nggak berterima, ya mungkin kamu perlu mempertimbangkan. Ya, pacaran, apalagi kamu yang masih pacaran ya kan. Ya, pacaran adalah proses untuk menyeleksi seseorang, vibrasi yang cocok sama aku itu seperti apa sih, nah semacam gitu ya. Intinya untuk kamu yang jomblo di bulan ini akan bertemu dengan seseorang, kebetulan kamu akan ketemu dengan seseorang ya. Kalau kamu buat kamu paksakan ya nggak jadi deh gitu. Ya, ikuti aja cara kerja alam ya. Oke, demikian untuk Cancer. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Bila kamu ngerasa ini nggak cocok gitu ya, dianggap for reading for fun ya. Tetap bersemangat untuk Cancer. Semoga berbahagia. Goodbye.